Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba jadi mentor buat diri kita sendiri. Kita bakal bedah tuntas saham dari Bank Oke Indonesia atau yang kodenya DNAR. Pertanyaannya simpel aja sih, apakah bank kecil ini beneran punya potensi yang gede? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Mungkin Anda salah satu dari sekian banyak investor yang lagi berburu ya, mencari harta karun tersembunyi di pasar saham. Sering banget saham bank-bank kecil ini nggak dilirik, padahal justru disitulah kadang peluang buat tumbuh luar biasa itu ada. Nah, tugas saya hari ini adalah bantu Anda melihat apakah DNR ini beneran harta karun atau cuma batu kerikil biasa? Mari kita mulai. Biar analisis kita rapi dan terarah, kita akan jalan lewatin 6 bagian ini. Mulai dari kenalan dulu sama banknya, terus kita intip angka-angka keuangannya, kita timbang-timbang valuasinya, lihat rencana ke depan mereka, dan yang paling penting, kita waspadai juga resikonya. Baru deh di akhir, kita bisa simpulkan untuk keputusan investasi Anda. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Siapa sih sebenarnya Bank Oke Indonesia ini? Jadi, DNR ini adalah bank yang fokusnya itu ke kredit buat usaha kecil dan menengah atau UKM, sama kredit konsumer. Nah, yang bikin menarik, mereka ini bukan pemain lokal biasa loh. Mereka itu bagian dari jaringan keuangan global dari Korea Selatan. Artinya, mereka punya akses ke keahlian dan mungkin juga dukungan modal dari induk perusahaannya. Nah, lihat deh struktur pemegang sahamnya. Ini penting banget. Sangat terkonsentrasi. Oke. Next, si induk dari Korea Selatan itu megang hampir 90% saham. Artinya, porsi buat publik kayak kita-kita ini kecil banget, nggak sampai 10%. Ini poin krusial yang harus kita ingat terus ya. Struktur kayak gini itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, bagus karena induknya dominan banget, jadi keputusan strategis bisa cepat dan solid. Dukungannya pasti kuat. Tapi, di sisi lain, ini jadi masalah besar, risiko likuiditas. Sahamnya jadi nggak liquid, artinya susah buat dijual atau dibeli dalam jumlah besar, karena barangnya sedikit banget di pasar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Angkanya. Gimana sih kinerja keuangan bank ini? Disinilah ceritanya jadi seru banget. Coba lihat deh grafik pertumbuhan laba bersihnya. Trennya tuh naik terus, dan naiknya nggak nanggung-nanggung. Dari cuma 13 miliar di 2022, loncat lebih dari 2 kali lipat ke 28 miliar di 2023, dan terbang lagi ke hampir 50 miliar di 2024. Ini bukan cuma tumbuh, ini namanya lari kenceng, momentumnya kuat banget. Coba kita zoom in ke lonjakan di tahun terakhir. Pertumbuhan laba bersihnya secara tahunan itu nyaris 75%. Angka segede ini buat sebuah bank itu nunjukin kalau ada sesuatu yang mereka lakukan itu berhasil. Terus, pertanyaannya dari mana datangnya pertumbuhan keren ini? Ternyata ada dua mesin utamanya. Pertama, mereka berhasil bikin operasionalnya lebih efisien. Kedua, dan ini kuncinya, strategi mereka buat fokus ke kredit UKM itu kelihatannya benar-benar mulai panen. Kinerjanya bagus, labanya tumbuh. Tapi, apakah harganya juga bagus? Ini nih pertanyaan inti buat semua investor. Yuk kita bedah valuasinya. Nah, untuk tahu harga Binar ini murah atau mahal, kita nggak bisa lihat dia sendirian. Kita harus bandingkan sama bank-bank sekelasnya. Coba perhatikan dua kolom terakhir deh, PE ratio sama PB ratio. Disinilah Dinar ini punya cerita yang unik, bahkan sedikit aneh. Kita mulai dari PBV atau Price to Book Value. Gampangnya gini, rasio PBVD NAR itu sekitar 0,6 kali. Artinya apa? Artinya Anda bisa beli sahamnya dengan harga 40% lebih murah dari nilai aset bersih per sahamnya. Buat investor yang suka cari barang murah, ini kayak nemuin barang bermerek lagi diskon gede-gedean, 40%. Nah, di sini ceritanya berbalik 180 derajat. Kalau tadi kita lihat ada diskon dari sisi aset, dari sisi laba ceritanya beda. Lihat deh PR-nya atau Price to Earnings Ratio. Tinggi banget, di angka 44 kali, jauh di atas teman-temannya. Ini artinya pasar itu udah naruh ekspektasi super tinggi ke DNR. Pasar percaya laba DNR di masa depan bakal meroket untuk bisa menjustifikasi harga sahamnya yang sekarang. Ekspektasi pasar yang setinggi langit itu tentu harus ada dasarnya kan? Jadi apa sih rencana besar DNR ke depan yang bikin pasar seoptimis itu? Slogan program kerja mereka untuk tahun 2026 aja udah kedengeran pede banget. Siap berekspansi, percaya diri untuk tumbuh. Ini bukan cuma slogan, ini pernyataan niat yang jelas. Dan ini dia angka di balik kepercayaan diri itu. Coba fokus ke baris paling atas.
Laba sebelum pajak ditargetkan tumbuh lebih dari 36% jadi 293 miliar. Nah, inilah dia mesin yang diharapkan bisa ngejar PR-nya yang tinggi tadi. Selain itu, mereka juga menargetkan pertumbuhan kredit dan dana simpanan yang sehat, sambil tetap menjaga kredit macet atau NPL di bawah 2,5%. Kelihatannya solid. Tentu saja, sebagai mentor yang baik, kita nggak boleh cuma lihat yang indah-indahnya aja. Setiap investasi itu pasti ada resikonya, dan kita wajib tahu resiko ini sebelum melangkah lebih jauh. Setidaknya ada 4 risiko utama yang harus kita perhatikan. Pertama, karena mereka sangat bergantung ke UKM, kalau ekonomi lagi nggak bagus, mereka bisa kena imbasnya. Kedua, risiko likuiditas yang tadi kita bahas, ini risiko nyata dan besar. Ketiga, persaingan di dunia bank kecil dan bank digital itu berdarah-darah. Dan terakhir, karena induknya perusahaan asing, ya fluktuasi kurs rupiah itu jadi risiko tambahan. Saya mau tegaskan sekali lagi soal risiko likuiditas ini, biar benar-benar terbayang. Coba bayangkan Anda lagi ada di ruangan yang rame banget, terus tiba-tiba ada sesuatu dan semua orang mau keluar. Tapi pintu keluarnya cuma satu dan sempit. Apa yang terjadi? Desak-desakan kan? Nah, itulah gambaran risiko likuiditas rendah. Gampang masuknya, susah keluarnya kalau lagi panik. Ini penting banget buat dipahami. Oke, kita sudah bongkar semua lapisannya, dari potensi sampai risikonya. Sekarang, waktunya kita kumpulkan semua kepingan puzzle ini untuk membantu Anda mengambil keputusan. Jadi, ini dia dua sisi ceritanya. Tim optimis atau bull case bakal bilang, wah, PBV-nya murah banget, target pertumbuhannya gila, dan ada induk kuat di belakangnya. Ini peluang. Tapi tim pesimis atau bear case bakal mengingatkan, hati-hati, likuiditasnya parah, PR-nya udah kemahalan, dan risikonya fokus banget UK. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke Anda sebagai investor. Di satu sisi, ada diskon aset yang menarik dan target pertumbuhan yang sangat ambisius. Di sisi lain, ada pintu keluar yang sempit alias resiko likuiditas yang nggak bisa dianggap enteng. Pertanyaannya sekarang adalah, buat Anda pribadi, apakah potensi keuntungannya sepadan dengan risiko yang harus diambil? Jawabannya ada di tangan Anda.